selama 2 hari ini kita bakal ngasih tahu vlog-vlog kita nih lagi ngelakuin apa aja kita selama di Cirebon dan di Bandung. Yeay. Stay tune terus ya. Selalu tonton sampai habis. Oke, banyak ilmu. Kita udah kayak habis makan sama ganti baju, udah ganti jadi baju ini. Ada nemtek gue, terus ada Zain. Halo, hey vlog. Aduh, berantakan banget gue punya game. Kita lagi menikmati sunrise. Jadi kita dari batik itu tapi belum keluar. Guys, kita mau ngapain? Membatik. Buru banget. Oh my god. Gimana Git? Ini guys, ini di depan kita udah ada tungkunya. Gimana Hil? Kita mau ngebatik guys di sini sekarang. This is first time saya. Oke, yuk silakan. Nanti Jadi gimana perasaannya? ini ya, sembari Yang bisa menyebutkan saungnya namanya apa? Saung apa? Saung sabit? Lupa, yang penting udah makan, udah sarapan kan ya? Udah full tank perutnya? Belum, wah gimana nih Bapak Ibu? Oke, nanti teman-teman habis ini bisa ngebahso di depan ya. Sekarang kita udah bagian ke sesi 2. Ya, kita di lantai 2, tadi kita di lantai 1. Jadi Alia lagi nge-video ini nih buat video vlog. Warnanya bagus banget, Halo semua, jadi di sini aku tuh mau ngejawab salah satu pertanyaan yang ada di buku kita, yaitu motif apa aja yang ada di batik terus ini. Jadi ada 3 yang paling dominasi. Yang pertama Mega Mendung, Pulau Bali Island, dan Lasem Meledak Burung. Nah, untuk soal yang kedua, jelaskan ciri khas dari batik terusmi. Dari batik terusmi itu sendiri, itu ciri khasnya itu adalah Mega Mendung berbentuk seperti awan dan juga flora fauna yang seperti ini. Di sini adalah flora, daun-daun, buah-buah seperti itu. Dan ada juga nanti kita bakal tayangin nih salah satu batik fauna yang ada di batik terusmi aja di nextnya. Jadi kita di sini bakal ngejawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa sih hal apa aja yang menarik dari batik terusmi. Nah, kira-kira bakal kita tampilin di video di samping. Ini apa rapar? Rapar ya? Rapar. Alat yang digunakan zaman kuno untuk memadamkan api. Zaman kuno. Boleh, pedang Raja Arthur. Adit. Bisa? Baik adik-adik, dijelasin dari awal ya. Tadi kan barangkali yang kedengeran. Oke, sekarang adik-adik berada di Keraton Cirebon, atau lebih tepatnya ini Keraton Kasepuhan. Adik-adik, keraton ini berawal nama itu adalah Keraton Pakumwati yang didirikan oleh anaknya Prabu Siliwangi namanya Walang Sungsang. Ya, Walang Sungsang itu kakak dari Kian Santang, kakak dari Rara Santang. Ya, Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana itu mendirikan keraton awal ini dengan nama awal keratonnya Pakumwati karena nama putrinya Pakumwati. Jadi awalnya keratonnya dibuat untuk putrinya. Ya, namun karena kerajaannya berdiri dari awal sudah Islam, maka pemimpinnya harus laki-laki, bukan harus Islam ya, harus laki-laki. Akhirnya diserahkan kepada keponakannya yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Lalu adik-adik, di tahun 1678 itu terjadi proses sejarah yang menjadikan Cirebon ini itu 2 kesultanan, kakak beradik yang dua-duanya menjadi sultan. Kakaknya tetap bertakhta di sini. Ya, diberi gelar itu Sultan Sepuh
karena ini letaknya di Jawa pada saat itu ya. Dan masih ada Majapahit. Sepuh ini artinya tua. Terakhir nama Keraton Pakumati diganti namanya menjadi Keraton Kasepuhan. Adiknya mendirikan keraton baru jaraknya dekat dari sini 500 meter ke arah barat, dikenal dengan namanya Sultan Anom. Anom itu artinya muda. Keraton di sana diberi nama Keraton Kanoman. Makanya tadi Pak Sugiman nanya, ya, politik adu dombanya Belanda disebutnya apa? Divide et impera. Seperti itu ya. Sudah jelas? Di tahun 1430. Jadi ini keratonnya, bata-batanya itu usianya 600 tahun. Nanti bentuk suara yang sama yang sana ya. Baik, ada yang perhatikan. Sekarang kita berada di bagian dalam museum, di mana di museum ini kurang lebih ada 2.000 koleksi yang kita bisa lihat. Dan ya semuanya nggak bisa dilihat karena ini waktunya kelamaan. Sini lukisannya ada kalau diperhatikan. Dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, selamat datang di ruangan pertama Geologi Indonesia. Di sini tentang ilmu kebumian, adik-adik akan melihat berbagai macam batuan dan mineral. Kemudian sekarang tentang gunung api khas Indonesia dan sebaran hewan. Guys, jadi kita ini ruangan pertama di sini tentang bumi dan isi-isinya. Jadi tentang bagaimana bumi terbentuk. Nanti bakal kita lampirin juga foto-fotonya. Nah, bumi pada awalnya hanya terwujud dari bahan-bahan yang ada dari bintang dan planet-planet lain. Nah, dari pembentukan bintang tersebut, matahari dan bumi sebelumnya belum menjadi sebuah tata surya. Nah, tetapi ada ledakan supernova yang dalam suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang sangat besar sehingga terjadinya ledakan yang memicu para bahan-bahan tersebut untuk bergabung. Nah, dalam pembentukan itu disebut dengan peninggalan nebula. Nah, di mana gravitasi antara bahan dan bintang akhirnya mulai menjadi sebuah pembentukan antara bintang ataupun matahari. Setelah itu terjadi pembentukan fase matahari dan cincin planet. Sebagian debu dan gas di bagian dalam nebula mulai berkumpul dan bergabung. Setelah itu, bumi dan susunan materi yang lainnya belum terjadi adanya daratan atau penautan. Tetapi bahan-bahan dari meteor yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi mulai tenggelam ke pusat bumi dan terbentuklah inti bumi. Nah, di sini terjadinya beberapa pembentukan di mana awalnya bumi ditutupi oleh awan di mana terjadi sebuah zaman es. Setelah itu awan tersebut hilang sehingga es tersebut mulai mencair dan sehingga seluruh permukaan bumi hampir seluruh permukaan bumi tertutupi oleh air. Nah, awan tersebut mulai hilang lagi dan menjadi bumi yang sekarang di mana air mulai menguap dan terjadi curah hujan. Kalau jenis-jenis batuan, Kalau jenis-jenis batuan itu ada batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Masuk ke bagian kayak seperti ini guys. hewan-hewan purba yang dikoleksi di museum ini. Kalau hewan-hewan nanti ada di ruangan terakhir, cuma untuk sebagian saja. Di sana ada fosil kebor purba, ada tirai, ada kura-kura raksasa juga ada danir, ada badak juga ada krokodil ya, atau buaya. Kalian tahu nggak sih, ternyata di Museum Geologi yang baru kita datengin bukan cuma terdapat awal mula pembentukan bumi ataupun batuan-batuan bumi, tapi juga terdapat dua replika dari manusia purba. Apa aja? Yang pertama itu ada Homo erectus, yang kedua ada Homo floresiensis. Guys, selanjutnya yaitu beberapa peninggalan pada zaman batu. Nah, yang pertama ada jasper merah, jasper coklat, kapak genggam. Lalu ada kapak perimbas, beliung, dan serpi. Juga artefak, kemudian ada juga fosil manusia purba. Dadah. Itu aja yang dapat kita kasih tahu ke kalian semua selama aktualisasi 5 kali ini sama 2 hari. Kak? Bandung, Cirebon. Ya, gitu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.